Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang materinya tentang program linier ya. Udah pernah baca materinya? Dan nyari-nyari? Udah, Pak. Jadi di sini ini buku lama ya. Bentar. Nah ini ya. Jadi yang pelajaran kelas salah bukunya lagi. Jadi yang pelajaran kelas 11 materinya itu ada induksi matematika. Kemudian ada program linier. Ini matrik. Kemudian transformasi geometri. Dan terakhir barisan dan deret. Nah ini jadi materinya ada 5, tapi yang karena katanya pandemi, yang ini dicoret. Jadi ya ini enggak. Jadi cuma 4 program linier, matrik, transformasi geometri, barisan dan deret. Nah, gini. Nah sekarang kita akan belajar yang ini nih, program linier. Langsung aja ya. Jadi di sini program linier, ditulisnya linear, ya. Dibacanya linier. Nah ini sebelum ke materinya, jadi ini hubungannya dengan karena ada kata-kata linier yang udah dipelajari di kelas 10 tentang persamaan linier, hubungannya dengan persamaan linier masih ada hubungan gitu. Misalnya kita kan dulu waktu di SD kita udah belajar gini ya, nah gini kan sama dengan 5 gitu. Nah sekarang diganti ya, jadi titik-titik ini diganti jadi 3 ditambah cuma ganti simbolnya aja atau ganti tampilannya aja gitu. Ini namanya variabel ya, ini namanya ini persamaan linier, tapi yang ini satu variabel, ini namanya variabel. Jadi karena variabelnya ada 1, jadi persamaan linier 1 variabel. Yang kita udah pelajari 2 variabel ya, 2 variabel. Misalnya kan 2x ditambah y, nah ini 2 variabel. 2 variabel gitu. Persamaan linier. Jadi ini yang ini sama ya. Tiga-tiganya sama-sama persamaan linier. Yang ini 1 variabel, yang ini 2 variabel, yang ketiga 2 variabel. Nah kalau yang di sininya ada 2, misalnya kita 3x ditambah misalnya 2y sama dengan 7. Di sini ada 2, misalnya 4x dikurang y sama dengan 5. Nah ini namanya, yang ini namanya sistem persamaan linier. Jadi kalau lebih dari 1 sistem namanya sistem persamaan linier. Ini. Tuh ya. Udah paham mungkin ya? Sistem persamaan linier. Kemudian ini kan bisa jadi ada solusinya ya, bisa jadi ini kan berupa garis nih, berupa garis ini kan apa?
Kita udah belajar di kelas 10 dulu, ingat-ingat lagi. Ini berupa bentuk itu garis. Jadi kalau garisnya begini, berarti ada solusinya nih. Jadi ini garis pertama, ini garis kedua. Jadi ini solusinya di sini. Dengan X, Y ya, X, Y. Solusinya di sini. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini kan misalnya X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi kalau begini, misalnya di sini, nah ini nggak ada solusinya ya. Jadi nggak ada solusinya kalau garisnya begini. Ini kan nggak ketemu gitu. Kayak kereta api. Nggak pernah ketemu. Jadi ini nggak ada solusinya. Ada juga yang banyak solusinya ya. Jadi berhimpitan gitu, berhimpitan. Nah, ini kalau ini banyak solusinya. Jadi apa? Berhimpitan apa saya? Iya. Berhimpitan gitu. Jadi di situ-situ juga. Ini berarti banyak solusi. Kalau ini solusinya tunggal. Nah itu ya persamaan linear. Nah dasarnya itu yang program linear ini, dasarnya itu ini. Jadi harus bisa memecahkan sistem persamaan linearnya dipakai gitu. Yang dasar yang dipakai juga. Gimana, ada pertanyaan? Ini penjelasan dulu ya, penjelasan dulu. Iya. Ya gitu. Jadi ini hubungannya nanti dengan menggambar ya, menggambar. Jadi ini mah kebanyakan menggambar, jadi eksersis dia penggaris. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau di kelas 10 pakai sama dengan ya. Sekarang kita yang tanda sama dengan ininya diganti pakai tanda kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, besar dari sama dengan, diganti tandanya. Nih sekarang kita kasih contoh soal ya, misalnya 5x ditambah misalnya berapa y sama dengan misalnya berapa, yang bagus angkanya 10 misalnya 10. Nah, ini kan kita udah belajar begini ya, apa namanya, yang bikin kotak. Terus juga belajar daring ini. Jadi cara menggambarnya dibutuhkan ini kan namanya persamaan linear, dua variabel ya. Iya, Pak. Ini berupa garis. Jadi kalau menggambar garis itu butuh dua titik, makanya titiknya X-nya. Titik pertama yang ini, titik kedua yang ini. Jadi kita bikin X-nya misalnya X-nya 0. Tutup kan X-nya gitu kan dulu waktu kelas 10. Y-nya berarti 10. Jadi yang ini 0,10. Itu titik pertama. Yang kedua, Y-nya sekarang 0. Gantian Y-nya 0. Jadi X-nya berapa? 2. Jadi 10 bagi ini, 10 bagi 5 ya. Jadi kan 5X sama dengan 1 nih. 2. Jadi ini 2,0. Nah, gitu. Tapi sekarang diganti ininya. Jangan sama dengan. Nah, gitu. Misalnya kurang dari sama dengan 10. 5X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Jadi bacanya ya, 5X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Jadi ini sama dengannya nggak ada. Ini udah pernah belum ya? Lupa lagi, udah pernah belum? Udah, Pak. Udah kan, itu kan. Tiga poin. Iya. Saya juga lupa lagi ya. Kan udah ngaji nih. Jadi mengulang materi yang ini lagi. Jadi kita gambar kan. Kita gambar. Ini gambarnya. Ini ya yang 0,10 berarti ini disumbu apa? Disumbu Y ya. Ini kurang panjang.
kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira di sini. Ini ya. Yang 0,10 sekarang yang 2,0. 2,0. Berarti ini disungguh kan 1, 2, ya kira-kira di sini. 2. Dihubungkan kan? Hubungkan. Kan. Perpanjang boleh. Ini juga perpanjang. Nah gini. Panjang lanjut. Jadi perpanjang juga. Kemudian ada titik uji kan 0,0 ya. Titik uji. Titik ujinya yang paling gampang 0,0. Yang dimasukkan di sini jadi X-nya di sini 0, Y-nya 0 masukkan di sini kan. Jadi 5 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 10. 0 kurang dari sama dengan 10 benar ya? Ini benar. Berarti yang ada 0,0 kan di sini 0,0 di bawahnya kan berarti yang ini daerahnya di akhir. Gitu. Itu daerahnya. Tuh ya, jadi ini mengingatkan lagi ya, mengingatkan lagi. Nah, sekarang kita ini persona buku lagi tadi. Apa? Kita yang 2 variabel, bukan apa? Yang sistemnya, sistem. Jadi si pertidaksamaan linearnya ada 2. Ya berapa? 2x 2x ditambah berapa? Ditambah misalnya 3y sama dengan kurang dari 12. Misalnya gitu ya. Kemudian 3x dikurangi berapa? Kurangi balikannya ya 2y. Misalnya ini besar dari sama dengan berapa ya? Lima, misalnya gitu ya. Kita gambar dulu berarti ya satu-satu. Ini juga udah belum ya? Udah pernah dibahas belum ini? Udah kayaknya, Pak. Nah ini kan tadi, ini pertidaksamaan linear nih. Kan ada 2 pertidaksamaan linear, berarti ini namanya sistem ya. Sistem pertidaksamaan linear. Itu sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear. Udah belum nih? Yang kelas 10 itu hubungannya dengan kelas 10. Udah kayaknya, Pak. Ini ya sistem tuh ini udah pernah dibahas. Ini mengulang lagi. Jadi kita mengingatkan lagi ya, karena ini memang ini harus dikuasai dulu yang ininya sebelum ke materinya. Kemudian ini jadi kita gambar dulu kan, jadi bikin kotak-kotak. X, Y. Yang yang ini dulu, yang atas dulu. Dulu kan idenya dibikin dulu tambah dengan ya, dibikin dulu tambah dengan. X-nya 0, Y-nya 12 bagi 3, 4. Balikannya, Y-nya 0, 12 bagi 2, 6. Yang kedua, 3X min 2Y sama dengan 5. X-nya 0, Y-nya berapa? 5 bagi 2,
5 dibagi min 2, min 5/2. Kemudian Y-nya 0, X-nya 5/3. Kita gambar kan? Kita gambar 6/4. Jadi 6-nya ini 4-nya di atas. Ya kira-kira aja ya, kira-kira misalnya 6-nya 4-nya segini 4. Kemudian 6-nya segini 4 berarti ya kira-kira segini. Kita hubungkan panjang. Nah, di sini yang pertama ini nggak pakai sama dengan ya, jadi putus-putus. Ininya garisnya putus-putus. Yang kedua, ini berarti ini sekitar ini min 5/2 itu berarti min 2,5. Min 2,5 berarti di bawah ya. Segini 4 berarti segini 2. Ya kira-kira di sini. Yang ini 5/3. 5/3 1,6 ya, 1,6. 1,6 segini 6 ya. Kira-kira segini 1 sini ya. Hubungkan di garis. Ini dia pakai sama dengan lebih dari. Nah, kemudian titik uji ya, titik uji. Titik ujinya 0,0. Titik uji. Titik ujinya 0,0. 0,0. Masukin langsung ya 0 tambah 0, 2 kan kali 0, 3 kali 0. Yang ini yang soal awal bukan yang ini ya, soal awalnya. Kurang dari 12 berarti 0 kurang dari 12. Benar. Ini di akhir gitu ya. Kemudian yang kedua 3 kali 0 dikurang 2 kali 0 besar dari 5. 0 besar dari 5. Salah ini berarti ini menjauhi 0. Ini 0-nya ada di sini nih, di sini. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini. Ya kan? Itu. Gimana? Udah ingat sekarang? Ini udah semester pertama ya. Pertama masuk gitu. Iya. Jadi ini kan yang biasanya di sini tabrakannya ini kan yang ini nyorot ke sini. Ini nyorot ke sini berarti ada di sini kan ada yang ada dua. Tuh ya. Nah, ini karena Bapak salah buku ya. Buku deh. Kita cari soalnya ya, kita cari soalnya. Nah, sebentar ya. Kita cari soalnya. Di internet aja. Soalnya ya, soal programming. Ini ya. Nah, nih. Ini ya. Nah, ini nih. Ini udah ada jawabannya mungkin ya. Mana ini? Sebagai ilustrasi. Produsen sepatu, nah ini ya, produsen sepatu. Sebagai ilustrasi, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama
terdiri dari 200 gram. Nah, ini mah udah kesamaan kita ya, jangan ini dulu ya. Yang ringan-ringan dulu. Tiga yang ini ganti. Kemana lagi? Sama aja. Nah ini ya, jadi ini nggak ada fungsi objektifnya. Nah ini mah kelas 10 ya, soal nomor 3. Nah. Kamu punya soal, coba cari. Udah ada yang punya bukunya? Nah ini nih. Jangan dulu soal cerita ya. Ringan-ringan dulu. Nah ini. Fungsi. Nah ini ya, nomor yang A ya, yang ini ya. Yang ini. Jadi dia fungsi objektifnya Z sama dengan X ditambah Y. Kemudian kendalanya ya 5X ditambah 4Y min 20. Ini Bapak tulis ya, Bapak tulis dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Dua. Ada. Inti materinya itu ya, soal cerita ya, yang tadi tuh, yang kayak tadi soal tadi. Produsen sepatu gitu, bikin kue, penjahit, dan lain-lain. Nah di sini ada soal. Jadi fungsi objektif, Bapak tulis dulu, Bapak tulis. Objektif Z sama dengan X ditambah Y. Kendala-kendalanya ini. Nah, ini pembatasnya. Nah, itu ya, udah tulis. Stop screen. Nah, ini ya, ini. Jadi dulu waktu di kelas dulu ada kendala, ada istilah fungsi objektif nih. Ada nggak istilah fungsi objektif? Kayaknya belum, Pak. Tujuan ya. Ini jadi fungsi objektif itu istilah di gampangnya tujuan. Tujuannya gitu. Fungsi objektif itu. Jadi simbolnya Z. Tujuannya. Jadi tujuannya ini dia tadi apa tujuannya? Memaksimalkan. Ada yang memaksimalkan, ada yang meminimumkan ya. Jadi gimana soalnya? Memaksimumkan kan? Ini sini memaksimumkan ya. Memaksimumkan. Jadi di sini memaksimumkan. Maksimum. Jadi kita gambar dulu, langsung aja ya. Nah mungkin nggak usah pakai kotak-kotak, bisa nggak? Paham nggak kalau nggak usah pakai kotak-kotak? Jadi ini tutup X-nya ya, X-nya 0, ya berarti X-nya tutup. Berarti berapa? 20 bagi 4 kan? 5 ya. 5. Nah, titik pertama. Jadi itu kendala pertama ya. Ini kedua. Ini yang pertama, buat yang pertama gitu. Dan 42 titik. Sekarang kebalikannya, Y-nya 0. Y-nya 0. Tutup berarti Y-nya ya. 20 bagi 5. 4. Ya, yang kedua, garis yang kedua nih, garis ini nih, yang kedua nih. 0, berapa? Ini 2 ya. 12 ya benar. Dan berapa? Tutup Y-nya, jadi 24 kan? 24,0. Ya, gitu.
Kemudian kita gambar. Tadi berarti adalah 0,5, 4,0, 0,2. Ini harus agak tinggian ya. Kira di sini. Di sini aja. Nah, gini gambarnya. Yang ini paling tinggi nih 12. Iya, kira-kira seginilah 12. Kira-kira aja ya gambarnya ya. Kira-kira. Terus 5 berarti ini kan 12, berarti setengahnya 6 berarti di sini kira-kira 5. Kemudian yang ini 4. Ini bagi yang belum paham, ini kan X-nya 0 nih, berarti ini disumbu Y ya. Karena X-nya ini di sini kan X, Y. X-nya nggak ada, berarti ini disumbu Y. Ini sama disumbu Y. Nih, kalau yang ini di belakangnya 0, berarti Y-nya 0, berarti ini disumbu X. Ini sumbu X. Nah, ini disumbu Y dulu nih. Yang disumbu X 4,0. Kalau segini 12, berarti segini 5, segini ya kira-kira segini 4. Gitu. Kemudian 24 ya, berarti ini kepanjangan. Ini kan segini 12. Yang lagi. Nah, segini 24. Ya kira-kira juga. Nah, gitu. Sebetulnya gambarnya itu hanya alat bantu ya, hanya alat bantu aja sebetulnya. Jadi gambarnya boleh ya nggak usah rapi-rapi gitu. Tapi ya kalau misalnya rapi lebih bagus lagi ya, karena nanti kalau gambarnya rapi, misalnya di rumah ada kertas berpetak, langsung ketahuan nih. Jadi X-nya itu berapa, Y-nya berapa yang memenuhi sistem ketidaksamaan ini. Tuh, ya. Nah ini kan yang 12 sama 24 berpasangan nih. Dihubungkan itu. Nah ini kalau ini jangan diperpanjang ya, jangan diperpanjang. Kenapa nggak diperpanjang? Karena di sini ada kendala itu ada pembatasnya. Jadi X-nya itu dan Y-nya lebih atau sama dengan 0. Jadi jangan kelebihan. Kalau ditarik di sini kan jadi X-nya ada min-nya tuh. Tarik di sini Y-nya ada min-nya, jadi nggak boleh ya. Jadi Y-nya tuh sama X-nya harus positif. Ini Y, X dan Y-nya harus positif. Yang ini, yang 5,4 dihubungkan lagi. Akhirnya berarti nggak nyambung ya. Ini mah nggak nyambung. Ini tidak punya solusi ya, tidak punya solusi. Punya solusi nggak? Nggak punya solusi kan jelas. Di sini nggak punya solusi. Jadi X-nya kemana, Y-nya kemana gitu. Nggak ada solusi. Jadi nggak ada solusi bersama. Nah sekarang kita kembali ke soal. Setelah digambar, kembali ke soal ini kan. Ini sama-sama kurang dari ya. Kurang dari berarti kurang dari titik ujinya 0,0. Ini 0, ini 0. 0 kurang dari 20, benar kan? Ini 0, ini 0. Jadi 0 kan? 0 kurang dari 24. Benar. Jadi ke bawah di hasilnya ya. Ke bawah di hasilnya. Gini. Kayak sisir gini. Nah. Ini maksudnya apa? Di hasil, jadi harusnya ini hitam gitu. Hitam. Jadi kalau di buku hitam. Hitam atau abu-abu. Nah. Berarti yang ada dua-duanya, yang di sini kan, di sini jadi daerah himpunan penyelesaiannya, DHP ya, daerah himpunan penyelesaian. Ini kan ke sini kan kena juga, yang ini kena juga kan, jadi ini adalah milik bersama gitu antara dua garis ini DHP-nya. Nah, berarti titiknya itu titik pojoknya itu ini, yang ini dan yang ini 0,0. Yang ini 4,0, yang ini 0,0. Sebetulnya 0,0 mungkin nggak usah dipakai ya. 0,0 gak ada nilainya gitu. Nggak usah dipakai, nilainya 0. Nah, pertama-tama yang 0,5 kita gunakan ke fungsi tujuan, ini Z. Z ini nih, X ditambah Y. Jadi X-nya 0 gini, ditambah Y 5 sama dengan 5. Yang ini 4,0 begini ya, 4,0. X-nya 4 ditambah ini kan X4 tambah Y. X-nya 4, Y-nya 0 nih, Y-nya 0. Ditambahin 4.
Jadi yang paling besar kan maksimum, ini ceritanya maksimum. Yang paling besar ya ini. Jadi nilainya itu jawabannya itu 5. Jawabannya 5. Jawabannya 5 gitu. Paham nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ada jawabannya nggak dia? Bisa. Ya cuma gitu aja. Ada jawabannya nggak tadi ya? Pak, nggak ada. Gimana? saya Ya. lihat papan tulisnya, mau di screenshot biar dicatat. Ini. Jelas nggak yang ini? Jelas ya kalau Zoom-nya ya. Kemarin kan Google Meet kan kurang burem, agak burem. Kalau Zoom lebih jelas, Pak. Ya, Pak, lebih jelas. Dia lebih terang juga, Pak, lebih jelas banget gitu. Yang Zoom. Nggak bisa lebih banyak siswanya. Nah, gitu. Udah ya. Soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini nih. Soal yang kedua. Tapi yang kalau bisa mah yang ada jawabannya. Ini mah buka buku. Nah ini ya, yang ada jawabannya. Nah ini aja ya, yang soal keduanya. Tapi fungsi objektifnya sama. Ya, cuma satu ini kendalanya. Yang ini. Yang mana ya? Ini. Nah ini nih, ada jawabannya nih. Soal kedua ya. Nah ini soal kedua. Ini lebih bagus ya. Kita share screen dulu. Share screen. Nah, soal kedua. Soal kedua. Jet. Jam berapa sekarang ya? Oh, masih ada waktu. 13 menit lagi. Ini Z sama dengan 8X ditambah 10Y. Ini meminimumkan ya, minimum. Jadi Z-nya Z min. 5X ditambah 4Y besar dari 20. 9X ditambah 8Y kurang dari 72. X sama Y-nya besar dari 0. Ya, langsung aja, yang pertama garisnya 0,5 lagi. Dan berapa? 5,0. Berapa balik ini? 5,0. Ya kan? Ada yang belum paham nggak ini? Ada yang belum paham ini? Kenapa dapatnya gini? Tapi ini diperingkas ya, soalnya tadi yang pakai kotak-kotak jadi agak lama. Ada yang mau tanyakan? Siapa yang belum ngerti? Jadi ini ditutup X-nya, jadi X-nya 0 tutup. 20 bagi 4 kan tuh, yang ini dulu, Itu Y-nya bukan 4,0, Pak. Berapa? Oh iya, 0,4 ya. Oh yang ininya. Ya. Yang sebelahnya, Pak. Ya sebelahnya 4,0. Jadi sekarang ditutup 20 bagi 4 ya. Kemudian yang ininya 20 bagi 5. Jadi 4,0. Jadi yang ditutup itu 0-nya ya. Karena 0, berarti ini Y-nya 0 tutup. Yang kedua, garis kedua. 0, tutup. X-nya tutup. 72 bagi 8, 9. Dan ini Y-nya tutup, berarti 72 bagi 9, 8. Terus gambar garisnya. Gambar garisnya. Yang kayak dulu 5, 4. Oh, angkanya kecil. Ini yang disungguh
Y. Yang di sumbu X 4/8. 4-nya ya kira-kira di sini. 8-nya ya. Nih. Kita hubungkan lagi. Hubungkan berarti 5 tambah 4. Hubungkan. Ini nggak nyambung lagi. Nah harusnya ini nyambung ya garisnya ya, kalau bisa ini garisnya tuh agak jadi garisnya tuh harusnya gini. Nah gini, jadi ada titik temunya gitu. Ini kan ini ke sini kayak rel kereta api. Jadi ini nggak ada titik temunya. Nah sekarang kita ke soalnya kan ini terlalu gampang ini berarti. Kita yang pertama, garis yang pertama berarti yang ini ya, garis pertama, ini garis kedua. Ya, 98 kan garis kedua. Yang pertama dia besar dari, di arsinya ke atas. Di arsinya ke atas, besar dari gitu ya. Jadi nggak usah pakai titik uji lagi ya. Pakai titik uji bagus, lebih teliti ya. Tapi kita kan kita ngerjain cepat. Kalau besar dari ke atas ya, ke atas. Boleh kalau mau diuji boleh ya. 0 kan, 0 besar dari 20 salah kan, masa 0 besar dari 20. Makanya menjauhi 0. Ini kan 0-nya di sini nih, 0,0-nya. Menjauhi gitu. Sisirnya itu kayak kebalik. Nah, kalau yang ini kurang dari garis kedua. Kurang dari ini ke bawah. Nah, jadi daerah penyelesaiannya di sini. DHP daerah himpunan penyelesaian. Daerah bersamanya. Jadi ke sini iya, dia ke sini tabrakannya di sini. Kalau di sini cuma yang bawah aja, yang ini enggak kan. Kalau di sini, dari sini cuma yang ini aja, yang ini enggak. Ini yang milik bersama, tabrakannya di situ tabrakannya. Berarti titik pojoknya ada 4 ya, yang ini, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ada 4. Yang ini dulu, yang ini berarti 0,5. Yang ini 4,0. Ya, ini kan sumbu X nih. Gak ada Y-nya. Yang ini 0,9. 0,9. Kita cek satu-satu ya. Z-nya itu tadi 8X ditambah 10. Z-nya ya. Z-nya itu Z min. Karena soalnya meminimumkan. 8X ditambah 10Y. Berarti kalau X-nya 0, berarti 8 kali 0 ditambah 10 kali 5. Ini 0, ini 50. Ini 8 kali 4. 4 nih. Tambah 10 kali 0. Ini 8 kali 4. Terus 8 kali 8 ditambah 10 kali 0. Diganti ya, X-nya dimasukkan ke sini, yang ini. X-nya ganti 8, Y-nya ganti 0. Nih. Ini 0 kan, jadi ini yang ini 8 kali 8. Nah, 4. Terakhir 8 kali 0. Y-nya 0. Y-nya 8, 10 kali 9. 8, Y-nya 9. Ini 0 kan. Ini Z min-nya 32 gitu. 32. 4,0. Paham ya? Ya, 4. Jadi 4,0. Jadi jawabannya bukan 4,0 Z. 32 jawabannya. Iya, yang 4,0. Kan dicarinya nilai Z. Itu ya. Nih, mau di screenshot? Udah ya. 32. Itu kan ada jawabannya. Ada jawabannya. Jadi kita lihat, cek betul nggak jawaban kita sama dengan soal. Ini tuh sederhana ya. Nah ini langsung aja ke bawah. Tuh sama kan? Di aslinya di sini, yang daerah biru di sini. Kalau pakai warna lebih enak, lebih rapi, lebih baik. Z maksimumnya tuh, itu kan jawabannya mana tadi?
Z-nya 32, benar kan tuh? Z-nya 32 di akhir. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai minimum objektif, bentuk objektif Z dapat X tambah 10Y adalah Z sama dengan 32, yaitu X-nya 4, Y-nya 5. Nah, gitu ya. Nah, daerah ini soalnya nih ada soal bagus. Nah, soal ini, soal ceritanya itu inti pelajarannya ini. Soal ceritanya. Jadi ini apa? Tukang parkir. Daerah tempat tukang parkir. Dia dapat bayaran kan dari parkir mobil sama parkir bis. Nah, jadi kalau artinya dia jual jasa ya, jual jasa. Jadi kalau dia jual jasa, kalau orang lagi jualan gitu, jual jasa, jual barang, itu pengennya untungnya besar. Makanya di sini kata-katanya maksimum. Tentukan jumlah maksimum omsetnya atau keuntungannya. Nah, itu mah nanti. Jadi kita yang penting kita ini dulu. Nah, Z ini yang kita bilang tadi fungsi objektif atau fungsi tujuan ya, itu ininya keuntungannya gitu. Kalau jualan ya, kalau kita beli berarti harga yang paling murah berarti minimum. Kalau kita pengen beli kan pengennya yang murah tapi bagus. Kalau jualan pengennya harganya mahal, jualnya mahal, tapi dikit aja yang dijual tapi mahal gitu. Dan jual. Nah gitu. Mungkin itu ada pertanyaan? Gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Udah 3 menit lagi nih. Nah gitu ya, jadi ada pertanyaan? Bisa ya? Gampang kan? Ini soalnya Masih pelajaran kelas 10 ya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, kalau bisa nanti minggu depan kita cari soalnya yang bagus ya. Kan tadi mah garisnya itu nggak nyambung ya. Garisnya itu kayak kereta api gitu. Itu kurang menantang kalau itu. Nah, kita cari yang lebih bagus lagi. Tadi ketinggalan bukunya. Bawa belum ke soal cerita ya, belum ke soal cerita. Nanti di soal ceritanya pertemuan berikutnya lagi. Kalau nggak ada diakhiri. Ini ada terhadir ya, lupa. Terhadir diisi dulu. Di ini cek dulu. Nah itu ya, tolong diisi. Segera diisi ya, tadi ada yang keluar. Bapak Iri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya, Pak.